yang pembangunan ini kita cicil ini di tahun pertama nanti di anggaran 2002 sudah kita bangun duluan. Nah, ini mimpi kita ya. Harapan kita nanti kita mulai tata dari sekarang, kita petakan dari sekarang, termasuk beberapa ruas yang menjadi prioritas nasional Perpres 79 ini ada ruas dari nanti Randu Blatung, Blora Randu Blatung sampai Ngawi. Nah, nanti nembus. Jadi itu kalau itu bisa tembus nanti apalagi di Ngawi kemungkinan ada pintu tol di Walikupun itu daerah Ngawi yang berbatasan dengan Blora itu nanti saya kira akan efeknya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Haji Arif Rohman MSc, jabatan sekarang Wakil Bupati Kabupaten Blora, tetapi sekaligus juga Bupati terpilih pada Pilkada Desember 2020. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Sudah sehat betul? Pak Arif, yang pertama tentu selamat, panjenengan sudah terpilih menjadi menjadi Bupati Blora periode 2021 sampai 2024 Pak Arif ya? Sementara undang-undangnya seperti itu, kecuali nanti ada revisi undang-undang. Baik. Pak Arif, ini Pak Arif kan bukan orang baru. Jadi orang yang sudah berpengalaman selama ini menjadi Wakil Bupati Blora. Jadi ibarat orang lari gitu tidak perlu pemanasan lagi. Apa yang akan langsung dikerjakan Pak Arif kira-kira di dalam 100 hari masa pemerintahan yang akan datang? Jadi sekarang kita sedang melakukan penselarasan ya, RPJMD dari periode Pak Koko, nanti Februari, insya Allah 17 Februari kemungkinan pelantikannya ya. Nah ini kita lagi membahas untuk penselarasan RPJMD kita, jadi istilahnya langsung nyambung gitu ya. Nyambung apa-apa hal-hal yang akan kita kerjakan untuk periode ke depan. Kita dari Bapeda dengan tim penyusun RPJMD sedang bekerja, sudah mulai menyusun kira-kira visi misi yang akan kita kerjakan ke depan ini biar langsung tune in dengan program-program yang sudah disusun oleh Bapak Joko Nugroho. Karena APBD 2021 yang nyusun masih periode yang lama. Ini, tapi alhamdulillah beberapa hal seperti prioritas yang kita diinginkan oleh rakyat tentang infrastruktur ini sudah di 2021 ini nilainya agak lumayan ya. Walaupun memang masih jauh dari harapan. Dan tentunya nanti ketika setelah dilantik, kita awali dengan penataan reformasi birokrasi ya, karena kita bekerja ini salah satunya adalah bagaimana birokrasi ini bekerja secara profesional. Kemungkinan nanti akan kita adakan assessment semuanya, tidak terkecuali ya, seluruh kepala dinas, kabid, terutama eselon 2, eselon 3 ini kita akan asesmen semua. Kita akan menempatkan seseorang tentunya sesuai dengan
kemampuan kapasitas yang dimiliki. Jadi termasuk sekda, termasuk kepala dinas, kabid, kita akan asesmen semua, asesmen ulang semuanya, agar kita ke depan ketika bekerja ini bisa selaras dan kompak gitu. Ya, Pak Arief, saya sudah mewawancari Pak Joko Nugroho. Saya kira posisi sikap beliau bagus sekali, karena ini akan memudahkan nanti transisi perpindahan jabatan ini tadi. Ya. Jadi Pak Joko justru menegaskan bahwa akan sepenuhnya juga beserta seluruh jajaran akan mendukung Pak Arief. Karena itu sekarang pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan Pak Joko yang menurut Pak Arief bisa menjadi modal dan perlu diteruskan? Ya, jadi kami sampaikan apresiasi, terima kasih untuk Pak Joko Nugroho yang sudah 2 periode ini memimpin Blora, yang sudah melakukan hal-hal yang kami rasakan seperti penataan kota, pembangunan pasar dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sudah secara pembangunan sudah diletakkan pondasinya. Memang tinggal ke depan kita bagaimana meneruskan, mungkin beberapa yang harus kita sempurnakan, seperti harapan masyarakat, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan juga pengembangan ekonomi. Apalagi kita ini sekarang pandemi, tantangan kita ke depan tentunya bagaimana efek dari pandemi ini nanti bisa kita recovery dari pembangunan ekonomi, nanti infrastruktur bandara, terus kemudian penataan untuk kawasan-kawasan yang bisa kita tawarkan pada investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di Blora ini. Ini PR-PR yang saya kira harus besarangan ya, bersama-sama dengan seluruh pihak, dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk orang-orang Blora yang sukses di luar, Pak Bambang Sadono dan yang lainnya. Kita berharap nantinya ikut bisa membantu untuk menyempurnakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Joko Nugroho selama beliau menjabat 2 periode bupati. Ya, Pak Arief, banyak pihak hampir sepakat, apakah itu pimpinan partai, apakah itu pimpinan DPRD, tokoh masyarakat, perwakilan kepala desa, pengusaha, yang mengatakan bahwa infrastruktur terutama jalan ini di Blora luar biasa bermasalah. Bahkan Pak Koko sendiri menyebut kira-kira 60% jalan di Kabupaten Blora ini yang masih perlu dibenahi. Apa yang akan dilakukan Pak Arief? Jadi kalau nanti 2021 ini bisa kita kerjakan, ini data terbaru dari Bapeda, kondisi jalan di Blora ini yang mantap ini 63,71%. Ini sekitar 771 km 390. Nah, kondisi yang tidak mantap ini sekitar 36,29%. Ini sekitar 439 km ya, 439 km. Ini dengan catatan nanti yang 2021 yang sudah dianggarkan ini sudah dilaksanakan. Nah, ini kalau dicor semua sih kebutuhannya sih kalau per kilometer 5 miliar ya sekitar 2 triliun ya. Tapi kita punya skala prioritas. Mungkin ruas-ruas utama dulu yang menjadi menjadi masukan dari masyarakat ini sekitar kebutuhannya sekitar 400 miliar lah. Ya. Kalau nanti sudah ada anggaran sekitar 400 miliar ini, saya kira
jalan-jalan ruas utama yang istilahnya sudah kita petakan. Ini jalan kabupaten yang tersisa itu sekitar 400 km itu ada nanti dipilah lagi menjadi yang ruas utama. Dan kita ada beberapa skema ya yang tentunya akan kita coba komunikasikan dengan DPRD. Seperti halnya Gerobokan, itu kemarin ketika Ibu Bupati Ibu Sri ini kan pakai skema pinjaman dulu. Ini dimungkinkan pemerintah kabupaten untuk melakukan pinjaman, entah itu ke SMI maupun ke Bank Jateng. Ini tinggal kita lihat mana yang paling memang nanti disepakati dengan DPRD. Nah ini kalau mungkin kita, karena kita dilantik Februari, kemungkinan kita baru nyusun program ini yang matang ini di 2022. Ya. Nah ini, taruhlah kita ada pinjaman, terus nanti ada penambahan DAK, terus kemudian ada dari provinsi ikut bantu kita bangun di tahun pertama. Kalau sekarang rata-rata infrastruktur Blora ini 140 miliar lah. Ini kalau bisa kita tingkatkan di 2002 sekitar 350 sampai 400 miliar, ini saya kira kondisi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi juga. Jadi istilahnya yang pembangunan ini kita cicil ini di tahun pertama nanti di anggaran 2002 sudah kita bangun duluan. Nah, ini mimpi kita ya. Harapan kita nanti kita mulai tata dari sekarang, kita petakan dari sekarang, termasuk beberapa ruas yang menjadi prioritas nasional, Perpres 79 ini ada ruas dari nanti Randu Blatung, Blora Randu Blatung sampai Ngawi. Nah, nanti nembus. Jadi itu kalau itu bisa tembus nanti apalagi di Ngawi kemungkinan ada pintu tol di Walikupun, itu daerah Ngawi yang berbatasan dengan Blora, itu nanti saya kira akan efeknya luar biasa. Di sana ada kawasan UGM juga di Getas. Ini ada sekitar 11.000 hektar UGM punya kawasan di sana. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan UGM untuk pengembangan Blora Selatan. Karena terus terang kantong-kantong kemiskinan ini rata-rata di daerah kawasan hutan. Nah, ini percepatan pembangunan di Blora Selatan, kami nanti optimis angka kemiskinan yang ada di Blora ini akan menurun. Dan juga potensi ekonomi di kawasan selatan ini kan di daerah hutan ini jagung potensinya puluhan ribu hektar. Nah, ini nanti kita berharap ada pabrik pengolahan pakan yang materinya adalah jagung, dan juga peternakan. Kita juga dengan perguruan tinggi, entah itu dari UGM, IPB, Undip, dan yang lainnya mungkin akan menawarkan untuk bagaimana potensi yang kita miliki ini bisa kita kembangkan. Oke, Pak Arif. Ya, sebelum berlanjut, saya masih ingin memperdalam soal tadi infrastruktur tadi. Kalau tidak salah, menurut pimpinan DPRD untuk anggaran 2021 itu untuk infrastruktur jalan sudah disiapkan lebih dari 250-an kira-kira miliar. Kalau di catatan kita sementara ini baru 136 miliar ya. Oh, ini saya update terakhir, saya minta datanya. Ya. Untuk 2021 ini yang sumber anggarannya dari APBD, terus dari DAK, terus kemudian dari Banprop, kemudian dari DAU ya. Ya. Jadi dari itu totalnya baru sekitar 136 miliar. Ya. Baik, Pak Arif, kita teruskan tadi dengan potensi-potensi industri yang sudah disebutkan Pak Arif tadi. Kemarin ada yang mengatakan pimpinan dewan atau ketua partai yang mengatakan bahwa industri itu sangat mungkin karena sumber energi yang berupa gas itu cukup di Blora. Ya, jadi kita ingin nanti dengan adanya pembangunan Bandara Ngeloram, ini harapan dari Pak Mensesnek, Pak Menteri PU, Menhub kemarin ketika berkunjung ke Blora dengan Pak Ganjar, ini bagaimana Cepu ini menjadi gerbang
Jawa Tengah bagian timur. Nah, ini tentunya dengan nantinya infrastruktur pendukungnya harus kita siapkan. Bandara, stasiun Cepu itu ada potensi untuk terminal peti kemas barang nanti. Jadi juga lagi kita lobby dengan KAI mungkin nanti agar Cepu khususnya yang potensi gasnya ini di daerah Cepu ya. Nah, kita coba nanti dengan Pertamina mungkin bagaimana memang kalau ada cadangan gas ini bisa kita tawarkan kepada investor mungkin untuk kaitannya kebutuhan gasnya. Yang minim adalah jaringan gas rumah tangga. Seperti di Prabu Muli itu, kota Prabu Muli itu seluruh kebutuhan gasnya itu dari potensi jar gas rumah tangga. Ini saya sudah komunikasi dengan Kementerian SDM, khususnya daerah Cepu ya, daerah mulai Menden, Kedung Tuban, Cepu yang dialiri gas ini dimungkinkan juga untuk bagaimana ke depan kebutuhan gasnya ini dengan jar gas rumah tangga ini. Nah, nanti kalau lebih baru kita untuk mungkin hotel, rumah sakit dan yang lainnya, ini kita harapkan gasnya bisa dimanfaatkan juga untuk industri. Nah, ini kawasan-kawasan mungkin yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk Pemda ini punya lahan yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira kerjasama dengan swasta, termasuk dengan kita coba di Cepu nanti sudah ada sekolah migas ya, sekolah PEM migas. Kita coba nanti sekolah penerbangan. Nah, ini harapan dari Pak Mensesnek agar Cepu ini juga menjadi kota pendidikan juga. Jadi karena tanah strategis, kalau nanti ada sekolah penerbangan, sekolah migas, kita harapkan nanti akan membuat Cepu ini akan menjadi gerbang timur Jawa Tengah ya. Nah, ini harapan kita Pak. Pak Arief, Blora kan sudah punya pengalaman ya, ada industri pabrik gula, tapi masih banyak kritik bahwa manfaat untuk petani tebu Blora belum maksimal. Bagaimana itu nanti mau nanganinya Pak Arief? Ya, ini kita perlu duduk bersama karena sekarang pengelolaan pabrik gula ini ada di BUMN dengan Bulog ya, anak perusahaan dari Bulog. Tentunya kita berharap nanti bisa lebih dirasakan manfaatnya untuk Blora ya, termasuk bagaimana lahan-lahan mungkin perhutani yang masih bisa dimanfaatkan untuk tebu ini. Nah, ini coba nanti kita kolaborasikan ya antar BUMN dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi juga, karena pabrik gula yang ada di Blora ini sebenarnya kualitasnya bagus, rendemannya bagus, tinggal bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang mungkin belum tergarap, nanti agar bisa dirasakan manfaatnya. Oke. Pak Arief, yang juga menjadi banyak pertanyaan di masyarakat, terutama kalangan LSM, itu ketika mereka menggugat JR di Mahkamah Konstitusi, itu kan mereka dibatalkan karena tidak dianggap punya legal standing yang dianggap memadai. Nah, sarannya MK waktu itu adalah harusnya yang melakukan adalah pemerintah kabupaten. Saya sudah kemarin tanya juga kepada Pak Joko bilang ya itu memang harus didukung, gitu ya. Kalau Pak Arief sendiri gimana nanti ke depan? Karena kita akan minta untuk Pak Sekda untuk membuat tim ya, tim kajian untuk kaitannya CR ini. Kita berharap nanti kalau koordinasi dengan berbagai stakeholder pihak, termasuk LSM kemarin yang mengajukan CR akan kita undang ya, untuk bagaimana Pemkab nanti dengan tentunya legislatif bersama-sama untuk kita cobakan audiensi dulu dengan Pak Menteri tentunya ya, biar ada komunikasi dulu. Kalau memang nanti komunikasi ini terbangun, saya kira kalau langkahnya kita lewat JR ya akan kita laksanakan.
Mungkin yang terpenting komunikasi ini. Terus saya nambah ini yang menjadi PR juga ini kaitannya dengan pembangunan nanti ada di perbatasan Bojonegoro, Ngawi, Blora ini embung apa itu bendungan Karangnongko. Nah ini karena kaitannya untuk kebutuhan pengairan. Nah ini dari Pak Menteri sangat, Blora ini kan salah satu PR-nya soal air ya. Nah ini nanti coba kita juga ingin yang dimungkinkan untuk dibangun bendungan, embung dan sebagainya ini akan menjadi prioritas kita juga. Di selain persoalan infrastruktur jalan, persoalan air ini akan menjadi concern kita juga. Kebetulan ada proyek strategis nasional yang Karangnongko itu, tapi ini karena nanti harus menggusur 2 desa di Kecamatan Kradenan, kita harus mulai dari sekarang menyiapkan untuk proyek strategis nasional ini agar bisa berjalan dengan baik ini seperti apa. Karena manfaatnya nanti akan dirasakan oleh Blora, Bojonegoro, Ngawi, Lamongan. Kalau bendung gerak yang ada di Karangnongko ini bisa kita bangun di sana. Pak Arin, itu kan ada hubungannya dengan Bengawan Solo ya kalau tidak salah. Nah, itu ada hubungannya nggak dengan Cepu yang sering banjir itu? Ya termasuk nanti kaitannya Cepu ini, kalau sekarang banjirnya sih ukurannya jam ya. Kalau ini nanti mulai dari hulunya akan kita tata ya. Jadi salurannya kita tata karena ada Bengawan mestinya kalau Cepu ya tidak ada banjir ya. Tinggal pengaturan nanti pembuangannya. Ini kemarin sudah saya minta Pak Sekda untuk membuat laporan kok banjir ini sebabnya apa. Ini sudah ketemu permasalahannya, tinggal nanti solusinya bagaimana saluran, pengerukan apa yang drainase yang ada ini nanti kita akan tata ulang gitu. Oke. Pak Arif, ada yang menarik ketika saya wawancara dengan Ketua PKB Kabupaten Blora, Pak Abdul Hakim ya. Dia mengatakan bahwa dia dipesan betul oleh pengurus wilayah PKB. Untuk apa Pak? Untuk menjaga supaya bupati dan wakil bupati yang dicalonkan PKB itu tidak korupsi. Apa respon Pak Arif? Ya bagus, kita komitmen dengan pemerintahan yang bersih. Kita juga bagaimana nanti bersama seluruh stakeholder yang ada, harapan ekspektasi masyarakat Blora akan perubahan ini sangat luar biasa. Kemarin kita dari sekitar 300 desa kelurahan, kita menang di 250, sekitar 250 ya. Terus kemudian dari 16 kecamatan kita kalah di 1 kecamatan saja. Jadi ekspektasi masyarakat yang luar biasa ini tentunya pemerintah harus hadir. Kita awali juga dari pemerintahan desa ya. Kita ingin bahwasanya pembangunan di Blora ini dimulai dari desa. Potensi desa-desa yang ada di Blora ini sangat luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kita menselaraskan dengan desa, kepala desa, untuk bagaimana pembangunan di Blora ini melibatkan seluruh masyarakat, terutama dari desa ya. Potensi untuk maju ini luar biasa. Tinggal nanti koordinasi dan kolaborasi yang ke depan kita bangun secara bersama-sama. Pak Arif, bagaimana Pak Arif dan nanti Wakil Bupati ini akan mewujudkan tagline sesarengan membangun Blora? Ya, memang kita tidak bisa ya menyelesaikan PR yang ada ini sendirian. Makanya kita dari awal kepengen mengajak seluruh stakeholder masyarakat, lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Blora ini. Khusus untuk nanti dengan Ibu Wakil Bupati tentunya akan kita rumuskan
kira-kira pembagian tupoksi pekerjaannya seperti apa. Jadi mungkin saya akan lebih banyak untuk konsolidasi keluar dalam rangka untuk bagaimana kita mendatangkan investor, bagaimana kita nyari anggaran, dalam arti melobi agar kebutuhan pembangunan di Blora ini kan, kalau hanya sekedar menghabiskan anggaran kan mudah ya, yang harus kita rumuskan adalah bagaimana potensi-potensi pendapatan PAD agar bisa naik ini seperti apa, termasuk lobi pemerintah pusat agar Blora ini penghasil alam, penghasil kayu jati, penghasil migas. Tapi kok masih termasuk zona merah daerah miskin di Jawa Tengah, ini yang salah di mana kan gitu. Okay. Nah, tentunya kita ingin mewujudkan semuanya, mulai dari bupati, wakil bupati, dan juga dari ASN, dari birokrasi, sekda, semuanya, untuk punya kesadaran bahwa kita ini dimandati oleh rakyat untuk melakukan pembangunan dan perubahan di Blora ini. Tentunya kita harapkan nanti dari legislatif, dari semua pihak untuk bersama-sama untuk mendukung apa yang sudah kita rencanakan nanti dalam RPJMD, penjabaran dari visi misi yang akan kita laksanakan di periode mendatang ini. Ya, terakhir Pak Arif, mungkin Pak Arif masih ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan baik kepada jajaran Pemkab, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada masyarakat Blora pada umumnya. Monggo silakan. Ya, jadi kami pertama menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, rakyat Blora atas kepercayaan amanah yang sudah diberikan kepada kami, saya bersama Mbak Eti, untuk bersama-sama bagaimana kita membangun Blora. Tentunya kita ingin nanti ke depan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat, biar bisa kemaslahatan untuk umat. Sesuai dengan kaidah fikih itu tasarruful imam ala ru'yah manutun bil maslahah. Bagaimana kebijakan pemimpin ini bisa memberikan kemaslahatan manfaat untuk masyarakat, karena esensi kita bagaimana kita jadi pemimpin ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat? Tentunya saya tidak bisa sendirian. Kami mengajak seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, dan juga dari kalangan legislatif, dari jajaran pemerintah desa, dan juga kepala desa, seluruh perangkat, dan juga tak lupa juga membangun Blora ini tidak hanya bisa dari Blora, tapi juga partisipasi dari orang-orang Blora yang sudah berhasil di Jakarta, di tempat-tempat lain, Bambang dan kawan-kawan. Kami berharap untuk lalu memberikan saran, masukan, dan juga mungkin jaringan-jaringan, mungkin investor dan sebagainya, untuk mari bersama-sama kita membangun Kabupaten Blora kita tercinta ini. Kita ingin mewujudkan perubahan ada di Blora ini, termasuk pada Pak Bupati Joko Nugroho, dan juga kepada calon-calon yang kemarin bersama kami, untuk mari kita bersama-sama membangun Blora kita tercinta. Jadi sudah saatnya bersama-sama untuk mewujudkan mimpi masyarakat Blora untuk melakukan perubahan yang ada di Kabupaten Blora ini. Saya kira ini menjadi semangat kita bersama, bagaimana insya Allah kami yakin Blora akan berubah, bisa lebih baik, bisa bermanfaat, maslahah untuk masyarakat. Itu Pak Bambang. Oke. Baik, terima kasih Bapak Haji Arif Rohman MSI, Bupati terpilih Kabupaten Blora. Sekali lagi selamat bekerja mulai bulan Februari Pak Arif ya. Mudah-mudahan semua lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Blora. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.